Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Hal yang penting untuk kita diskusikan terkait dengan bahasa Indonesia, yakni adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi belajar bahasa Indonesia tentu sebagai alat komunikasi yang harus dipahami bersama-sama. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia harus paham betul bahwa belajar bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan lawan tutur kita. Di mana tempat kita berkomunikasi. Jadi di mana kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, maka disitulah strategi tutur kita lakukan dengan berbahasa. Nah, bahasa Indonesia itu menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, belajar bahasa Indonesia tentu harus paham betul bagaimana mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Nah, ini penting. Jadi pada para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, belajar bahasa Indonesia itu diawali dengan memahami fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi, maka dimulai dari rasa cinta dan bangga untuk menanamkan nasionalisme dalam diri kita. Kalau kita berbicara masalah bahasa, tentu kita harus bisa melihat berbagai komponen yang tentu saja bisa dipahami, digunakan, dan dimanfaatkan dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kita lihat 34 provinsi yang ada di Indonesia, masing-masing memiliki bahasa daerah. Maka mengapa ada bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi salah satu bagian upaya untuk mendukung cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku yang tentu menjadi calon-calon pemimpin masa depan, ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita belajar bahasa itu untuk bisa mengungkapkan, menyampaikan jati diri bangsa. Kalau kita sebagai orang Indonesia, ya bagaimana kita menunjukkan bahwa rasa cinta dan bangga itu ada dalam diri kita. Maka selalu Pak Roma digaungkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini bagian mewujudkan rasa cinta dan bangga kita terhadap bahasa Indonesia. Bahwa dengan bahasa ini akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap kita untuk bisa kita realisasikan dalam berbagai dimensi, dalam berbagai kacamata, dalam berbagai sudut pandang. Bagaimana kita bahasa kita pelajari sejak dulu sebelum merdeka, kemudian setelah merdeka, semua melalui proses perjuangan yang luar biasa. Dan saat ini kita sudah di era merdeka, di abad 21, menggunakan bahasa Indonesia dengan leluasa, tapi kadangkala kita sering melupakan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, belajar bahasa Indonesia harus dimulai dari kebiasaan. Belajar bahasa Indonesia harus dimulai dari kegiatan formal maupun non formal. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus bisa disesuaikan. Benar berarti sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUB yang senantiasa menjadi landasan dasar kita, dan juga harus dipahami bagaimana kita mengimplementasikan bahasa ini ketika dalam konteks formal dan konteks non formal. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, belajar bahasa harus dilatih, harus terus digunakan baik dalam situasi komunikasi formal maupun non formal, baik di kelas maupun di luar kelas, dan itu akan berdampak untuk kita semuanya. Nah, harus dilakukan hal-hal yang tentu akan bisa menguatkan ide dan gagasan kita dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, niatkan yang lurus untuk belajar bahasa Indonesia, berarti belajar memahami dan mengenali negeri ini melalui bahasa Indonesia. Yang kedua, perbanyak bahan bacaan, bahan materi yang bisa digunakan sebagai sumber literasi, dan itu akan memberikan dampak nyata terhadap kepentingan bangsa dan negara dalam rangka mempersatukan ide dan gagasan secara utuh. Melalui bahasa kita akan bisa melihat berbagai komponen perbedaan, keanekaragaman yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Dan ini menjadi semangat kita untuk senantiasa menyatukan perbedaan
dalam berbagai konteks, dan akhirnya antara perbedaan-perbedaan itu ada satu kekuatan untuk bisa menyatukan ide dan gagasan. Rasa cinta, rasa bahagia, rasa bangga kita terhadap bahasa Indonesia akan mampu mengantarkan kita untuk cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Maka belajar bahasa Indonesia berarti belajar untuk berkomunikasi secara santun, belajar bahasa secara benar, belajar bahasa secara baik untuk berkomunikasi, baik lisan dan tulis. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sekali lagi mari kita cintai dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi formal dan non formal, untuk bisa kita realisasikan bahwa bahasa sebagai wujud jati diri bangsa, dan kita semua akan selalu cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Ini komitmen kita untuk selalu belajar bahasa Indonesia cara baik dan benar, dan tentu akan bisa kita manfaatkan dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan bagaimana, siapa penutur kita, siapa lawan tutur kita, tujuan tuturan kita apa, dan kita lakukan di mana. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, semoga bagian diskusi awal untuk komunikasi belajar berbahasa Indonesia ini akan memberikan semangat untuk kita, bahwa kita semua generasi muda calon pemimpin bangsa harus menunjukkan sikap kebersamaan kita, sikap kedewasaan kita untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, melestarikan bahasa daerah, dan menggunakan bahasa, menguasai bahasa asing. 3 pilar inilah yang nanti senantiasa harus kita lakukan untuk memperkaya ide dan gagasan kita, dan terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, agar kita memiliki komponen-komponen pengetahuan yang luar biasa, dan kita akhirnya betul-betul bisa menjadi generasi muda yang hebat dan bermanfaat, generasi muda sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan generasi muda bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat belajar, sukses untuk Anda semuanya. Dan bersama Pak Romadi, kita akan senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Sukses bersama bahasa Indonesia berarti menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.